Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mewakili dari kelompok saya, yaitu mengenai kelas mata kuliah proyek, akan mempresentasikan proyek hasil kerja kami yang berjudul Moving Return Business B2C berbasis website. Saya tidak sendirian, saya ada rekan saya yaitu Muhammad Yusuf Hermawan dan Muhammad Wildan Arya Kusuma Dewa. Next. Baik, di sini pada waktu ini timeline yang akan kita jelaskan yaitu ada pendahuluan, tujuan, detail publikasi, informasi tambahan, deskripsi keseluruhan, rekrutmen untuk antarmuka eksternal, fitur sistem, rekrutmen fungsional lain, implementasi, dan hasil pengujian. Baik, yang pertama akan ke pendahuluan. Morphing adalah sebuah brand yang dibentuk dan didirikan oleh Van Yakmat ketika dia masih bersekolah di bangku SMK. Tepatnya pada tahun 2013 yang bergerak di bidang fashion style dan clothing line. Morphing menyediakan berbagai jenis aparel mulai dari kaos, jaket, celana, dan aksesoris lainnya yang dikemas dengan unik dan efektif terhadap tren yang ada dan dipasarkan kepada anak muda dan para milenial dimulai dari remaja SMP, SMK, dan semi kuliah untuk fashionnya. Namun, pada pandemik COVID-19 yang belum berakhir ini, ada dampak PPKM yang terasa menyebabkan Morphing ada beberapa faktor, yaitu sepinya pengunjung untuk toko offline, lalu antusias para customer terhadap adanya katalog baru, menurun atau lesu karena mereka lebih mementingkan kebutuhan utama yaitu pangan. Kemudian outcome dan income yang ada tidak seimbang atau tinggi satu. Kemudian pemecahan masalah tersebut, Morphing ingin mengembangkan dan berfokus pada website e-business B2C ini untuk memperkuat trust dan branding Morphing di era digital untuk kedepannya. Selanjutnya. Lalu yang kedua itu tujuan. Untuk tujuannya itu untuk memudahkan Morphing melakukan perjualan, mengelola toko, dan memasarkan produknya untuk mengembangkan dan memperkuat trust dan branding Morphing di era digital. Lalu untuk detail publikasi pada dokumen spesifikasi kebutuhan mereka lunak sistem e-business B2C berbasis website ini berikut nama penanggung jawabnya dengan berkaitan dengan dokumen ini, yaitu yang pertama Muhammad Yusuf Hermawan bertanggung jawab dalam proses pembuatan laporan, kemudian Wildan untuk penulisan dokumen, dan Yovedama atau sendiri untuk merancang fitur-fitur di website. Next. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Wildan Arya Kusuma Dewa. Terima kasih, Yofi. Saya akan menjelaskan tentang informasi tambahan, yaitu halangan yang tidak bisa dihindari dalam penyusunan dokumen ini seperti hilangnya data dan kurangnya tim pengembang. Yang kedua, deskripsi keseluruhan. Morphing adalah brand yang bergerak di bidang fashion style clothing, menyediakan berbagai jenis aparel dimulai dari kaos, jaket, celana, hingga aksesoris, topi, dan lain-lain. Website e-business ini berisikan informasi tentang Morphing dan menampilkan barang apa yang dipasarkan, mengetahui letak toko offline Morphing, dan kontak admin. Yang pertama yaitu perspektif produk. Website e-business menampilkan portofolio dan memberitahu tentang informasi apa saja yang terkait di toko Morphing ini. Menampilkan katalog barang sesuai kategori tertentu,
mampu melayani pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas website e-bisnis ini, menghubungkan user untuk bertransaksi ke akun Shopee atau WhatsApp bisnis milik Morfin dan menyediakan alamat dari masing-masing toko Morfin. Yang kedua, fungsi produk, yaitu menampilkan katalog barang sesuai kategori. Yang kedua, fungsi-fungsi produk, yaitu yang pertama, fungsi menampilkan katalog barang sesuai kategori. Yang kedua, fungsi data barang. Yang ketiga, fungsi konfirmasi pesanan. Yang keempat, fungsi tambah admin. Ketiga, kelas pengguna dan karakteristiknya. Pengguna pada aplikasi ini ialah admin yang dapat menggunakan semua fungsi dari sistem pengembang proyek ini. Yang nama pengguna admin, fungsi pertama menampilkan katalog barang sesuai kategori, fungsi kedua stok barang, fungsi ketiga konfirmasi pesanan, fungsi keempat tambahan admin. Yang keempat, lingkungan pengoperasian. Dalam mengoperasikan aplikasi, yang dibutuhkan adalah koneksi internet serta laptop maupun PC. Yang kelima, lingkungan pengguna. Lingkungan aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis web. Untuk mengakses aplikasi diperlukan sebuah laptop atau PC yang terhubung dengan internet dan memiliki web browser. Yang keenam, hambatan desain atau implementasi. Itu proses desain aplikasi kemungkinan besar akan ada beberapa kesulitan dalam mendesain antarmuka aplikasi. Oleh karena itu, untuk membantu tim pengembang dalam merancang aplikasi, tim pengembang memungkinkan untuk mengunduh template secara online pada browser. Yang ketujuh, asumsi dan ketergantungan. Pertama, pengguna aplikasi ini hanyalah admin. Yang kedua, semua bentuk data dapat diperbarui untuk informasi yang baru. Yang ketiga, seorang user dapat melihat promosi dan informasi mengenai toko Morfin pada website. Selanjutnya, equipment antarmuka untuk eksternal. Yang pertama, antarmuka pengguna. Sistem menggunakan HTML, PHP, serta CSS yang berfungsi dalam merancang website tampilan web design dengan template Bootstrap yang ada. Sistem dilengkapi dengan berbagai menu untuk mengakses fitur dan fungsi yang disediakan. Interaksi antara pengguna dan sistem dilakukan dengan penggunaan keyboard dan mouse melalui laptop atau PC. Yang kedua, antarmuka hardware, yaitu perangkat keras yang diberikan oleh sistem antara lain PC laptop, keyboard dan mouse, dan koneksi internet. Yang ketiga, antarmuka software yang dibutuhkan oleh sistem antara lain sistem operasi menggunakan Windows. Yang kedua, database menggunakan MySQL. Yang ketiga, web server menggunakan Apache PHP versi terbaru. Yang keempat, browser menggunakan Google Chrome versi terbaru. Yang keempat, antarmuka dan protokol komunikasi. Proses komunikasi sistem sementara secara lokal pada komputer tersebut, namun jika sistem ketiga akan di-hosting, maka perlu penyesuaian dengan digunakannya protokol HTTP atau HTTPS. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Yusuf. Baik, terima kasih Muhammad Wildan. Saya akan menjelaskan slide fitur sistem. Jadi pada fitur sistem website tersebut terdapat fitur sistem login, fitur sistem pengelompokan katalog, fitur sistem stok barang, fitur sistem pemesanan, dan fitur sistem tambah admin.
Selanjutnya, di sini terdapat use case dari admin itu sendiri, yang beberapa fungsi, yaitu menambah katalog, menambah kategori katalog, menambah admin, memperbarui katalog, delete katalog, melihat katalog, memperbarui stok barang, menambah kategori barang, dan menambah stok barang yang dilakukan oleh admin itu sendiri. Sebelum itu, dalam melakukan pembaruan atau penambahan data tersebut, admin harus melakukan login pada website tersebut. Selanjutnya, untuk yang ini adalah use case dari user tersebut atau use case customer. Terdapat entitas, yaitu melihat katalog, melihat transaksi, dan mengubah profil user. Sebelumnya, user harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa melakukan fungsi entitas ketiga ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai requirements fungsional lain. Terdapat 6 bagian, yaitu requirements kinerja, requirements perlindungan, requirements keamanan, atribut kualitas software, dokumentasi proyek, dan dokumentasi pengguna. Untuk selanjutnya, implementasi akan saya demokan melalui lokal. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yofi Aditama Wisnu Aji mengenai dashboard dari website tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Pada halaman pertama ada website kami, yaitu seperti dashboard atau halaman utamanya atau halaman awal untuk sebelum login ke bagian customer dan bagian admin. Pada halaman ini terdapat seperti informasi dari toko Morfin, kayak bisa ke bawah. Seperti di toko apa aja, lalu ada event apa aja yang ada di Morfin, kemudian turun. Lalu ada beberapa spoiler katalog terbaru, dan pastinya diskon. Bawah lagi. Dan ada kontak person dan media sosial kami, atau dari Morfin. Pada halaman ini kami memang membuat untuk bertujuan seperti membuat sebuah ringkasan dari keseluruhan sistem kami, kayak menampilkan informasi toko, kemudian eventnya apa saja, lalu ada katalog terbaru apa, dan diskon apa saja. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita ke bagian login customer yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Hermawan. Baik, terima kasih Mas Yofi. Saya akan menjelaskan alur dari kinerja website melalui customer. Jadi pada tampilan ini, customer diharuskan untuk login. Jika customer tidak memiliki akun, maka di sini terdapat sebuah registrasi, bisa klik daftar sekarang. Kemudian user dapat mengisi form registrasi tersebut sampai selesai, sehingga data tersebut akan masuk ke dalam database dan bisa dibuat untuk login ke dalam website. Apabila data tersebut belum terisi dengan lengkap, maka sistem akan menampilkan sebuah pesan, yaitu please fill out this field. Jadi harus mengisi data form tersebut secara lengkap agar bisa melakukan registrasi. Baik, sebelumnya karena sudah melakukan registrasi, saya akan coba melakukan login untuk halaman customer. Pada halaman utama customer terdapat sebuah tampilan produk, katalog, dan
harga-harga produk yang ditawarkan di website ini. Jadi sebagai contoh, harga baju sekitar 135.000 dan harga jenis lainnya seperti topi dan tas. Kemudian di sini terdapat sebuah profil, yaitu kata-kata selamat datang dengan nama akun dari customer tersebut. Kita akan melakukan sebuah transaksi dengan cara bukan detail produk. Kemudian kita coba tambahkan quantity. Dan di sini terdapat penjelasan beberapa, yaitu mengenai detail dari baju tersebut, yaitu t-shirt stretch marron warna merah size XL dan harga 130.000, stok 15. Kita akan coba add to cart. Maka pesanan tersebut akan masuk ke dalam keranjang atau cart yang terdapat di icon sebelah kanan pojok ini. Di sini customer bisa merubah jumlah barang tersebut. Misal kita ubah menjadi 5. Kita coba ubah, maka data tersebut akan berubah jumlahnya. Yang tadinya sekitar 2 menjadi 5. Dan total harganya menjadi 675.000. Jika customer ingin membatalkan pesanan, dapat dipencet, diklik delete ini, sehingga data tersebut hilang dalam keranjang. Baik, saya coba melakukan pemesanan lagi. Setelah itu, saya akan coba melakukan proses to check out. Jadi, semisal customer sudah ingin membeli, bisa melakukan proses to check out. Pada proses to check out, terdapat sebuah form data diri, yaitu penjelasan singkat dari customer tersebut, mengenai daerahnya, di daerah mana, nama customer tersebut, alamat customer tersebut, kode pos, email, dan nomor telepon. Kemudian terdapat pemesanan yang telah dipesan oleh customer tersebut. Dan untuk di bawahnya terdapat nomor rekening pembayaran. Jadi customer bisa melakukan pemilihan untuk metode pembayaran dalam melakukan pemesanan. Terdapat metode pembayaran BNI dan BCA. Kita coba pilih BCA, kemudian kita order. Baik, pemesanan akan diverifikasi oleh admin. Kemudian pesanan tersebut akan masuk ke dalam histori pesanan. Ini. Histori pesanan akan tampil ketika melakukan proses to checkout itu berhasil. Kemudian admin akan melakukan verifikasi pada database-nya. Baik, untuk selanjutnya bagian admin akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan Arya Kusumadewa. Oke, terima kasih Muhammad Yusuf. Saya akan menjelaskan tentang login admin. Itu yang pertama ada username dan password. Yang pertama, sementara sudah membuat untuk adminnya, lakukan login. Nah, di halaman admin ini ada yaitu menu BUD data barang, konfirmasi pesanan,
database customer, dan tambah admin. Yang pertama, di data barang. Nah, di sini untuk mengupdate dan mendelete barang yang akan dipublikasi, yaitu yang akan dimunculkan di halaman customer, yaitu baju atau admin. Stok sudah terkirim ke halaman customer, itu baju merah. Nah, bisa dihapus dan diedit juga sesuai admin. Ini hasilnya seperti berikut: celana, dan bisa dihapus juga. Nah, data sudah terhapus, dan selanjutnya ke konfirmasi pesanan. Di halaman konfirmasi pesanan ini adalah customer yang sudah melakukan transaksi checkout, yang sudah mengirim data-data dari pengiriman. Yang contohnya, yang pertama Morfin 01 di customer, dengan nama Pak Ijo, dengan alamat Jalan daerah Kota Malang, kode pos, dan baju yang sesuai yang dipesan. Dan selanjutnya di sini database customer. Database customer ini adalah orang yang sudah melakukan dan memasuki website customer, yang melakukan login kepada website customer. Selanjutnya, tambah admin baru. Fungsi di tambah admin baru ini untuk menambah admin yang ingin membuat akun lagi. Oke, data tambah admin sudah berhasil. Selanjutnya di fitur pesan. Selanjutnya melakukan logout untuk kembali ke halaman dashboard tersebut. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Yofi. Baik, terima kasih Dewa. Berikut ada adalah sebuah presentasi atau demonstrasi dari berjalannya website kami, dari mulai dashboard, lalu di customer bisa ngapain saja, di admin bisa ngapain saja. Jadi seperti itu sekilasnya. Baik, kita kembali ke bagian PowerPoint dan presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Yusuf Hermawan. Baik, terima kasih Mas Yofi. Mungkin untuk selanjutnya dari pengujian. Dari pengujian fungsional tadi terdapat sebuah fitur dari admin
dan fitur dari customer. Dari pengujian tadi bisa disimpulkan bahwa fitur tersebut berhasil melakukan input data, melakukan verifikasi oleh admin. Jadi indikator dari pengujian fungsional tersebut dikatakan berhasil. Untuk yang nomor 2, kasus dan penghasil pengujian. Dari kasus di sini terdapat semisal dalam menginputkan data form dirasa kurang lengkap, maka akan menampilkan sebuah pesan please out this field. Itu dalam kasus dari website tersebut. Kemudian dari hasil pengujian tadi, fitur yang menggunakan input data diisi dengan lengkap, maka bisa menyimpan ke dalam database secara aman. Dari indikator tersebut, fitur dari sebuah website Morphine ini dikatakan berhasil dari segi admin maupun customer. Selanjutnya dari kesimpulan website ini diuji dengan metode black box, yaitu dengan pengujian alpha. Merupakan pengujian sistem yang bertujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan pada perangkat lunak yang diuji. Dalam pengujian di sini masih dalam tahapan pengujian sebatas pengujian secara fungsionalitas saja. Perihal yang tidak diinginkan dapat terjadi tanpa pengujian secara spesifik. Sehingga dalam menjalankan sistem sebagai aplikasi berbasis web, tentunya berpengaruh pada web browser untuk menjalankan sistem sebagai aplikasi berbasis web. Mungkin singkat dari kesimpulan proyek website tersebut. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada Mas Yofi Haritama Wisnuaji. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk kesimpulannya itu yang pertama, sebelumnya Morphine adalah yang bergerak di bidang clothing line atau distro yang kita tahu pada latar belakang sebelumnya atau pendahuluan. Kemudian terdapat sebuah problem, adanya dampak dari PPKM ini yang menyebabkan sepinya pengunjung, lalu kurangnya antusias karena mementingkan kebutuhan pandang, lalu tidak seimbangnya antara outcome dan income. Maka dari itu kami bertiga punya sebuah ide untuk membuatkan sebuah website e-business B2C untuk membantu Morphine ini dalam mengatasi problem-problem yang ada yang tadi dirasakan pada saat ini. Dan alhamdulillah walaupun belum sempurna 100%, kami sudah membuat sebuah website yang bisa melakukan transaksi penjualan, lalu menyebarkan informasi lebih cepat, dan pastinya bisa dibuat seperti database atau portofolio dari Morphine itu sendiri. Dan pengujiannya itu dilakukan menggunakan black box, tapi tidak keseluruhan kita uji, hanya fungsionalnya saja. Maka dari itu saya dan rekan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau tadi salah, misal fungsi atau fitur yang seharusnya tidak ada di halaman ini kita taruh, kita mohon maaf karena kita juga sama-sama belajar. Maka dari itu untuk presentasi kali ini kami akhiri, dan apabila ada salah kata mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.